Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sebenarnya materi kalkulus kita sudah selesai, sudah sampai pada menggambar grafik. Kemarin sudah saya berikan materinya, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya, mungkin pada pengerjaan soal. Dan alhamdulillah jika ada beberapa teman yang sudah mengerjakan soal, tolong setiap ketua kelas mengkoordinir agar pengerjaan estafet setelah pekerjaan teman-teman itu dapat dikumpulkan kemudian menjadi bahan pembelajaran Anda, sehingga Anda akan mudah ketika menghadapi UAS nanti ya. Jadi materi kita terakhir itu aplikasi turunan untuk menggambar grafik ya. Nah, sebenarnya kita masih ada satu kali pertemuan lagi besok ya, nanti mungkin ya mengulang sedikit tentang materi-materi setelah UTS. Jadi nanti yang akan diujikan di ujian akhir semester adalah materi ketika setelah UTS ya. Silakan teman-teman mengerjakan latihan-latihan setelah UTS. Nah, di sini saya membuka materi. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai pembanding untuk belajar kita dalam penerapan turunan untuk membuat grafik ya. Jadi kita nanti membuat grafik itu misalkan ada titik belok, titik stasioner itu yang mana saja. Nah, kadang-kadang titik belok itu ternyata tidak terlalu signifikan ya ketika dibuat dalam grafik. Justru malah titik stasioner dan titik potong pada sumbu X atau sumbu Y itu yang paling signifikan ya, yang paling kelihatan di dalam pembuatan grafik ya. Oke, kita masuk saja pada soal-soal yang ada pada PPT tentang aplikasi turunan pada pembuatan grafik. Di sini ada 3 soal yang belum dibahas ya. Ada 3 soal yang belum dibahas di 4 halaman terakhir kalau tidak salah itu ya, di PPT tentang aplikasi turunan menggambar grafik. Ya, soalnya ini yang belum dibahas itu akan kita bahas ya. Di sini mungkin tulisan saya nggak terlalu bagus, tapi insya Allah jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Ada 3 soal. Yang pertama soal ini ya, ini tidak urut saya kerjakan, jadi saya mengambil ini dulu ya. Diketahui soalnya diketahui Y sama dengan fungsi X, di mana fungsi X nya adalah X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat plus 4. Nah, tentukan ini ya A sampai E untuk menggambar grafik fungsi. Jadi A sampai E ini ditentukan dengan apa? Dengan cara kita menerapkan turunan ya. Ada turunan pertama atau F aksen X, ada turunan kedua F aksen X ya. Nah, tentukan A titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik yang di mana X nya itu punya pasangan Y maksimum atau minimum. Nah, itu nanti kita tahu titik stasioner itu apabila fungsinya itu naik atau turun gitu ya. Kemudian B, daerah fungsi naik atau fungsi turun, ini juga dicari dengan turunan F. Turunan pertama dari fx ya, yang lebih besar dari 0 itu adalah fungsi naik. Kemudian turunan pertama dari fx yang turun yang lebih kecil dari 0 itu adalah fungsi turun. Kemudian titik ekstrim ini cukup kita masukkan saja nilai x stasionernya. Nanti ketemu titik ekstrim ya. Jadi nilai x stasioner, f. Kemudian nilai X stasionernya kita masukkan ke dalam fx. Nah, hasilnya itu adalah koordinat sumbu Y dari titik X stasionernya. Kemudian titik belok. Nah, titik belok ini kita cari dengan kita menggunakan turunan kedua atau F aksen X ya, sama dengan 0. Disama dengan 0 ya. Jadi dari fx ini kita turunkan 2 kali, lalu disama dengan 0, nanti ketemu X-nya. X itu adalah titik beloknya ya. X itu adalah koordinat X untuk titik belok. Nanti kalau ketemu X-nya nanti dimasukkan ke fx-nya, maka akan ketemu titik koordinat titik belok. Ya, kemudian E ini adalah daerah cekung ke atas ya, dan daerah cekung ke bawah ditentukan ya. Cara penentuannya ya ini. F aksen X lebih besar dari 0 itu daerah cekung ke atas. Cekung ke atas seperti ini. Kemudian daerah cekung ke bawah itu daerah yang jika dipenuhi, jika X yang dimasukkan itu pada F aksen X itu hasilnya lebih kecil dari 0. Jadi kita cari dulu turunan kedua dari fx-nya, lalu dimasuki X. Kalau hasilnya itu lebih kecil dari 0, berarti dia daerah cekung ke bawah. Nah, dari situ kita bisa menggambar grafik fungsinya ya. Tapi sebenarnya ini tidak cukup ya, sebenarnya tidak cukup. Masih ada lagi yang penting, yang yaitu nilai titik
titik koordinat titik potong pada sumbu X-nya. Nah, cara kita mencari titik potong pada sumbu X-nya itu kita jadikan Y sama dengan 0. Jadi fx ini x kuadrat min 1 per y kuadrat plus 4 kita sama dengan 0, maka akan ketemu titik potong pada sumbu X-nya ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu ya, titik stasioner. Titik stasioner itu ketika f aksen x disama dengan 0. Berarti kita cari turunannya. Karena bentuk ini itu adalah pembagian fungsi, maka kita gunakan rumus u aksen v min u v aksen per v kuadrat ya. Nah, kita masukkan aja di sini. U aksen berarti turunan dari x kuadrat min 1 yaitu 2x kalikan dengan v, v-nya itu x kuadrat plus 4 ya. Kurangi u punya x kuadrat min 1 kalikan turunannya v, v-nya x kuadrat plus 4 diturunkan itu adalah 2x. Kemudian dibagi dengan ini ya, v ini ya, v ini adalah x kuadrat plus 4 dikalikan dengan x kuadrat plus 4 karena dibagi dengan v kuadrat. Nah, hati-hati teman-teman ya. Pembagian ini bentuk asli. Nah, jadi bentuk asli f aksen x-nya itu adalah yang ini teman-teman. Nah, tapi ketika digunakan untuk mencari titik stasioner, berarti f aksen x ini harus disama dengankan 0. Karena disama dengankan 0, maka penyebutnya ini kalau dipindah ke kanan bisa hilang, sehingga kita tinggal punya pembilangnya aja. Ya. Mengapa kita cari yang f aksen x sama dengan 0? Supaya ketemu x stasionernya. Jadi tujuannya disama dengan 0 itu adalah mencari x stasionernya. Tapi kalau teman-teman nanti ngecek daerah f aksen x-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari 0, Anda harus menggunakan keseluruhan dari persamaan f aksen x-nya ini ya, bukan yang disama dengan 0 ini ya. Karena yang disama dengan 0 ini kan ini khusus untuk mencari x stasioner. Tapi nanti ketika Anda mencari daerah fungsi naik atau fungsi turun, nah nilai x-nya itu Anda masukkan ke bentuk yang ini ya, yang ada per v kuadrat atau x kuadrat plus 4 kuadrat ini ya. Nah, ini dihilangkan karena kita disama dengan 0 untuk mencari x stasioner. Nah, ketemu ketika disama dengan 0, penyebutnya hilang, tinggal pembilangnya yang atas saja. Ya udah kita kalikan aja. 2x kali x kuadrat plus 4 ini min 2x kali x kuadrat min 1 ya, ini jadi 2x pangkat 3 ditambah 8x min 2x pangkat 3 ini hilang ya, 2x nya hilang, tinggal 8x tambah 2x 10x sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 nya adalah x stasioner. Nah, pasangan daripada x atau f0 nya ini ya, karena x nya ini 0, maka f0 nya ini itu adalah titik y pasangannya dari x sama dengan 0. Jadi kalau kita ditanya sudah ketemu x stasioner, ditanya titik ekstrimnya berapa, nah Anda tinggal x sama dengan 0 ini masukkan aja ke fx-nya ya. X sama dengan 0 itu kalau dimasukkan ke fx berarti ini tinggal x-nya diganti 0, berarti min 1/4. Jadi 0, min 1/4 itu adalah titik ekstrimnya ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita melihat 0, min 1/4 itu titik ekstrim maksimum atau titik ekstrim minimum? Nah, kita pakai daerah fungsi naik dan fungsi turun. Bentuknya seperti apa dulu? Nah, B ya, B kita diminta menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, saya tulis lagi di sini. Fungsi naik itu adalah ketika f aksen x lebih besar dari 0. Kita lihat x ketika f aksen x sama dengan 0. Tadi x stasioner ya, ketika f aksen x sama dengan 0 itu adalah di sini ya, 0 ya. Tidak ada x lain yang stasioner. Berarti 0 ini dia pasti merupakan puncak terendah atau puncak tertinggi ya. Yang namanya stasioner itu kalau di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu di sebelah kiri dan sebelah kanan itu pasti beda. Maksudnya apa? Jadi 0, kalau ini 0 ini merupakan titik stasioner itu di sebelah kirinya itu kalau enggak turun ya, kalau misalkan di sebelah kirinya itu turun, berarti di sebelah kanannya stasioner itu pasti naik. Kemudian kalau di sebelah kirinya itu fungsinya naik, pasti di sebelah kanannya stasioner itu turun ya. Nggak mungkin kalau sebelah kirinya stasioner itu naik, sebelah kanannya stasioner juga naik, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin ya. Karena yang namanya x stasioner itu adalah x yang merupakan x yang
memiliki nilai koordinat maksimum atau minimum ya. Maksimum ke atas atau minimum ke bawah, begitu ya. Nah, ini supaya kita bisa membuat grafik daerah fungsi naik fungsi turunnya, ini kan kita sudah punya persamaan f aksen x tadi yang sudah saya katakan. Lalu kemudian persamaan f aksen x itu digunakan untuk memasukkan nilai x ya. Di sebelah kanannya 0 dan di sebelah kirinya 0. Hasil dari f aksen x setelah dimasuki nilai x itu tadi, apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, itu yang menentukan nanti fungsi naik atau fungsi turun. Nah, oke. Di sini nilai-nilai x di sebelah kiri atau kanan dimasukkan ke f aksen x. Jika f aksen x lebih besar dari 0, maka itu daerah fungsi naik. Kita coba ya, min 1 ya, min 1 sebelah kirinya 0 stasioner itu, min 1 kita masukkan ke f aksen x. Nah, persamaan f aksen x nya kan ini kan. Sebentar. Persamaan f aksen x nya itu ini ya, ini. Nah, kita gunakan aja persamaan ini ya, kemudian x nya kita gantikan dengan min 1. Nah, coba min 1 dimasukkan ke sini, 2 kali min 1 dikali dengan min 1 kuadrat plus 4 min dalam kurung min 1 kuadrat min 1 kalikan 2 kali min 1 dibagi 5 kali 5, hasilnya min 10 per 25 ya. Min 10 per 25 negatif, lebih kecil dari 0. Berarti daerah min 1 itu lebih kecil atau dari 0 ya, atau fungsi naik. Daerah min 1 menyebabkan f aksen min 1 itu lebih kecil dari 0. Berarti ini fungsi turun. Jadi f aksen x tadi ketika dimasuki x sama dengan min 1 lebih kecil dari 0, berarti daerah fungsi turun. Nah, udah ketahuan nih. Di sebelah kirinya 0 itu fungsi turun, pasti sebelah kanannya 0 itu adalah fungsi naik. Jadi tandanya panah ke kanan ya, naik, panah ke kanan naik. Plus ini fungsi naik, ini fungsi turun. Nah, udah ketahuan kalau bentuknya seperti ini, berarti 0 ini adalah stasioner untuk nilai minimum. Nilai minimum ya, nilai paling minimum. Berarti kurvanya puncaknya ada di bawah ya, terbalik begitu. Kalau bentuknya misalkan bentuknya sebelah kirinya 0 itu adalah naik, kemudian sebelah kanannya 0 itu turun, berarti 0 itu adalah nilai stasioner untuk nilai maksimum. Kurvanya puncaknya di atas ya, seperti itu. Ya, kemudian kita cek daerah ya, x sama dengan 1 kita masukkan ke sini, hasilnya 10 per 25. Oh, ternyata kalau di sebelah kanannya titik stasioner itu hasil f aksen x-nya lebih besar dari 0. Berarti ini fungsi naik, gitu ya. Nah, oke, untuk C nilai minimumnya ya, berarti tinggal kita masukkan aja x sama dengan 0. X sama dengan stasionernya kita masukkan ke fx. Hasilnya min 1/4. Berarti 0, min 1/4 titik ekstrimnya. Kemudian titik belok ini kita cari dengan turunan kedua dari fx-nya disama dengan 0. Nanti ketemu x pembuat f aksen x sama dengan 0 itu berapa begitu. Oke, kita lanjutkan. Sini ya. Ya, f aksen x. Jadi turunan kedua saya ambil dulu dari turunan pertama ya. F aksen x tadi bentuknya adalah 2x pangkat 3 plus 8x min 2x pangkat 3 plus 2x per x pangkat 4 plus 8x kuadrat plus 16 ya. Nah, ini saya ada yang kurang teman-teman. Jadi ini saya turunkan dengan rumus U aksen V per U kali V aksen per V kuadrat. Ini kurang per V kuadratnya ya. Kurang per V kuadrat, tapi ternyata hasilnya ya hanya untuk mencari titik belok karena disama dengan kan 0. Ini harusnya kan ada per V kuadratnya. Kemudian per V kuadratnya itu dipindahkan ke kanan ya, karena disama dengan kan 0 berarti dikali 0, sehingga tinggal pembilangnya aja begitu. Kebetulan hasilnya sama, tapi teman-teman hati-hati nanti kalau mengerjakan tetap ditulis turunan dari bentuk fungsi seperti ini pakai rumus yang lengkap. Ini saya keliru, kurang ya, kelirunya adalah kurang per V kuadrat, tapi karena per V kuadratnya dipindahkan ke kanan ya, karena disama dengan kan 0 untuk mencari titik belok, maka penyebutnya hilang ya, tinggal pembilangnya aja yang sama dengan 0. Sehingga hasilnya betul ya, hasilnya betul. Jadi ini diturunkan ya, turunan ini kalikan ini ya, berarti turunan yang pembilang itu adalah 6x kuadrat ya, tambah 8 min 6x kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan yang bawah tidak diturunkan ya, atau V nya biasa, kemudian dikurangi dengan U nya tidak diturunkan ya, ini 2x pangkat 3 dan seterusnya dikalikan dengan turunan daripada V nya. Turunan daripada V nya 4x pangkat 3 plus 16x, 16 nya turunnya 0 ya.
plus 0 ya. Harusnya dibagi dengan ini kuadrat ya. Harusnya dibagi dengan ini kuadrat. Tapi karena ini kita mencari titik belok itu adalah turunan keduanya disama dengankan 0, walaupun ada per ini kuadrat banyak ya. Pasti ini kan dipindahkan ke lajur kanan. Nah, karena dipindahkan ke lajur kanan dikalikan dengan 0, tinggal atasnya aja. Nah, sehingga ini saya kalikan begitu. Ini ya 2x pangkat 3 plus nah ini sebenarnya hilang ya, 6x kuadrat min 6x kuadrat ini tinggal 10 dikalikan ini 10 kalikan x pangkat 4 tambah 8x kuadrat tambah 16. Kemudian ini 2x pangkat 3 nya hilang juga karena ada minusnya, tinggal 10 x dikalikan dengan 4x pangkat 3 plus 16x ya. Ini kalau kita kalikan tinggal jadinya seperti ini. Kemudian yang x pangkat 4 nya bisa kita kurangkan ya, 10x pangkat 4 min 40x pangkat 4 jadinya min 30x pangkat 4. Kemudian min 80x kuadrat dikurangi 160x kuadrat itu hasilnya min 80x kuadrat ya, tinggal plus 160 sama dengan 0. Mengapa disama dengan 0 tadi? Karena turunan kedua dari fx sama dengan 0 itu untuk mencari x titik belok ya. Ini disama dengan 0 berarti bisa kita kalikan dengan min 1/10 ya, supaya minusnya hilang dan koefisiennya dibagi 10 semua. Jadinya seperti ini, 0 sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat min 16. Nah, kemudian ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan berapa kalau dikalikan itu sama dengan min 48, tapi kalau ditambahkan sama dengan 8. Ya, berapa kalau dikalikan itu sama dengan 3 kali min 16 yaitu min 48, tapi kalau dijumlahkan sama dengan plus 8. Oh, berarti saya buat ini aja 12 dan min 4 ya. 12 dan min 12 itu kalau dikalikan dengan min 4 ketemunya min 48. Kalau 12 ditambah min 4 ketemunya 8. Nah, ini 8x kuadrat saya tulis 12x kuadrat min 4x kuadrat supaya bisa difaktorkan. Kemudian dari sini kita bisa melihat ada FPB-nya 3x pangkat 4 dan 12x kuadrat itu 3x kuadrat. 3x kuadrat kita tarik keluar, kemudian yang dalam kurung tinggal x kuadrat plus 4 ya. Ini kalau dikalikan kan 3x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat. Kemudian ini 4x kuadrat min 16, FPB-nya 4 kita keluarkan, lalu tinggal di dalam kurungnya adalah dikalikan dengan x kuadrat plus 4 ya. Kalau kita kalikan min 4x kuadrat kemudian dikalikan ini jadi min 16. Nah, kita lihat teman-teman di sini ternyata di dalam kurung atau pengalinya itu sama ya, sama-sama x kuadrat plus 4, ini juga x kuadrat plus 4. Sehingga x kuadrat plus 4 bisa kita tarik keluar ya. Kemudian 3x kuadrat min 4-nya kita kurung sendiri. Ya, jadi faktor sendiri begitu. Ini sifat asosiatif distributif ya. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita sama dengan 0 karena tadi masih sama konsepnya f double aksen x sama dengan 0 untuk mencari x titik belok ya. Nah, ini ketahuan di sini supaya 0 berarti di sini nilai x kuadrat itu harus 4/3. Kemudian yang di sini x kuadrat plus 4 itu supaya menjadi 0. Supaya menjadi 0 berarti x kuadrat itu harus min 4. Nah, kalau x kuadrat itu harus min 4 berarti x-nya ini imajiner ya. Akar x-nya berarti akar dari min 4. Ini imajiner. Imajiner itu enggak ada. Ya, tidak dianggap di dalam penentuan titik belok karena enggak kelihatan, tidak ada. Ya, kita pernah menemukan akar min 4 atau akar minus begitu. Yang dipakai untuk menentukan titik belok itu adalah ini akar dari 4/3 yaitu plus minus akar 4/3 atau plus minus 2 akar 2/3 ya. Sehingga nanti garis untuk melihat letak-letak titik beloknya seperti ini ya. Cukup plus minus akar 4/3. Di sini 0 nggak termasuk sebenarnya, cuman saya tuliskan untuk memudahkan aja. Di antara ini ada 0 gitu. Sehingga nanti 0 kita cek ke turunan kedua dari fx, hasilnya apakah lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, ternyata di sini di antara apa namanya koordinat titik belok dan di sebelah kanannya dan sebelah kirinya ternyata kalau dimasukkan nilai x-nya dimasukkan ke persamaan turunan kedua fx itu hasilnya lebih besar dari 0 ya, sehingga cekung ke atas ya. Daerah ini cekung ke atas semua. Oke.
pengecekannya di sini ya. Nah, daerah cekung ke atas atau cekung ke bawah ini persamaan turunan kedua fx-nya yaitu min 30 x pangkat 4 min 80 x kuadrat plus 160. Saya menggunakan persamaan yang ini ya, bukan yang saya kalikan 1 karena apa? Ini yang tidak disama dengan 0. Jadi ini murni persamaan dari f double aksen x atau turunan kedua dari fx-nya. Lalu x-nya kita masukkan ke sini. Untuk x sama dengan 1 kalau dimasukkan ke sini ya, min 30 kali 1 min 80 kali 1 tambah 160. Hasilnya 50. Oh, untuk x sama dengan 1 itu lebih besar dari 0. Berarti daerah x sama dengan 1 ya, di sini daerah x sama dengan 1 itu menyebabkan cekung ke atas karena hasil daripada turunan kedua fx-nya lebih besar dari 0. Terus jika x sama dengan 0 ini juga ya, 0 kita masukkan ke sini, oh hasilnya positif 160. Lebih besar dari 0, ini cekung ke atas juga. Kemudian jika x min 2 kita masukkan ke sini, hasilnya juga positif ya. Berarti semua daerah ya di antara dan sebelah kiri atau sebelah kanannya titik belok itu cekung ke atas semua ya. Sehingga teman-teman perlu kita tambahkan supaya kita tahu titik perpotongan di sumbu x-nya, yaitu dengan mensama dengankan fx-nya tadi dengan 0 ya. Fx-nya tadi kan x kuadrat min 1 per x kuadrat plus 4 disama dengankan 0, ketemu ya, penyebutnya ke atas jadi 0, sehingga 0 sama dengan x kuadrat min 1 atau x kuadrat sama dengan 1, sehingga x adalah plus minus 1. Nah, plus minus 1 ini adalah titik di mana dia memotong sumbu x ya. Berarti grafiknya nanti punya nilai minimum, nilai puncak bawah itu 0, min 1/4 ya, atau 0,025, 0,025, dan titik potong di sumbu x-nya itu min 1,0 dan 1,0. Nah, kemudian titik beloknya bagaimana? Titik beloknya itu adalah akar 4/3 dan min akar 4/3 itu 1, sekian yang sangat kecil ya. 1, berapa itu? 1 ditambah 1 dikali akar 1/3 ya. Nah, itu kecil sekali ya teman-teman ya. Oke, ini kita lanjutkan dulu titik beloknya ya. Berarti ini tadi kan x-nya, x untuk titik beloknya. Kita belum tahu y-nya. Nah, untuk tahu y-nya tinggal masukkan aja min akar 4/3 dan akar 4/3 itu ke fx-nya. Nah, fx-nya tadi kan bentuknya x kuadrat min 1 dibagi x kuadrat plus 4. Nah, titik belok yang pertama ini min akar 4/3 masukkan ke fx-nya. Ketemu 1/16. Berarti kecil sekali. Kira-kira ya min 1,0 sekian, 1/16 kan 0,0 ya, kalau nggak salah 0,0. Berarti titik beloknya sangat tipis sekali. Titik beloknya itu di min 1,09 dan 1,09 ke atas sedikit, cuma 1/16 atau 0,0 sekian ya. Itu beloknya di situ, nggak begitu kelihatan. Nah, ini 1/16 berarti karena ini dikuadratkan x-nya, kalau kita masuki akar 4/3 juga sama hasilnya, akar 4/3, 1/16 begitu ya. Jadi sehingga di sini grafiknya itu beloknya yang setelah titik potong sumbu x itu pada akar 4/3 atau 1,0 sekian itu di sini naiknya hanya sedikit, naiknya hanya 0, atau 1/16 ya, 1/16 itu sekian berarti. Ini gambar saya kurang ke bawah ya. Berarti ini naiknya landai sekali, landai terus tidak berujung, sehingga daerah di sebelah kanannya 0 semua ini mengalami cekung ke atas karena kita lihat grafiknya itu ke atas semua begitu ya. Di sini juga yang bagian apa namanya, di antara min 1 dan 1 itu juga cekung ke atas semua. Ini juga sebelah kirinya min 1 atau min akar 4/3 itu juga ya, di sini naiknya cuma dikit karena titik potongnya itu min akar 4/3, 1/16. Ke sini landai tapi naik terus. Jadi di sebelah kirinya mengalami fungsi naik terus ya. Mengalami fungsi naik. Ini fungsi turun, ini fungsi naik, tapi cekungnya ke atas semua ya. Sebelah kiri atau setengah atau sebelah kanan itu cekung ke atas semua gitu. Ya, oke, kalau kita lihat di Mathway tadi ya, untuk persamaan ini x sama dengan x kuadrat min 1 per x kuadrat plus 4, ini cekungnya seperti ini ya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini kita lihat di sini titik beloknya 1,0 berapa itu, 1/16 ya. 1/16 cuma sedikit di sini. Ya, kira-kira di sini beloknya nggak begitu kelihatan. Makanya saya bilang
titik belok itu nggak terlalu signifikan. Justru yang signifikan itu adalah Anda menemukan titik perpotongan di sumbu X dan juga nilai ekstrim, kemudian fungsi naik fungsi turunnya ya, atau X stasionernya. Nah, X stasioner sama aja titik ekstrimnya ya. Nah, ini grafiknya seperti ini teman-teman, cuet gitu. Ini kan semua daerah sebelah tengahnya 1 dan min 1, sebelah kanannya sebelah kanannya 1 dan sebelah kirinya 1, semuanya mengalami cekung ke atas ya. Ya, mengalami cekung ke atas. Di antara titik belok, di sebelah kirinya titik belok, di sebelah kanannya titik belok, cekung ke atas semua ya. Karena tadi sudah kita uji X yang dimasukkan ke persamaan turunan kedua dari fx-nya itu semuanya lebih besar dari 0, sehingga cekung ke atas semua ya. Begini ya grafiknya ya. Jadi pakai Mathway ini bisa ini ya, kita melihat grafiknya untuk mencocokkan. Jadi teman-teman nanti ketika ujian ya tidak menggunakan Mathway ya, Anda menggambarnya manual, tapi ketika latihan silahkan Anda bolehlah pakai berbagai sumber, pakai kalkulator atau pakai Mathway dan sebagainya, atau pakai MATLAB atau pakai MATCAD, silahkan Anda gunakan. Tapi ketika ujian nanti manual, jadi Anda harus tetap memahami proses manualnya dengan latihan ya, tentunya ya. Nah, ini tinggal kita tuliskan saja tadi berapa tadi, X kuadrat plus 1 kalau kita kurung, kemudian kita bagi, otomatis saya ketikkan slash ya, bagi itu slash ya. Lalu di sini ada X kuadrat ya, atau gini aja lah, X aja. Kalau kita mau pakai kuadrat kita tinggal pilih ini ya, X kuadrat tadi, terus supaya turun kursornya tinggal klik aja di sini, klik bagian bawahnya tambah 4 ya, ketemu kurvanya itu ya. X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 4, tadi X kuadrat min 1 ya, min 1 nah, seperti ini. Kalau X kuadrat plus 1 X kuadrat seperti ini, X kuadrat plus 1 ya. Ini ya. Oke teman-teman, kita coba lagi untuk soal kedua ya, soal kedua. Nah, ini diketahui fx sama dengan x pangkat 6 min 3x pangkat 4, tentukan sama ya kayak tadi ya. Yang A, langsung aja yang A, titik stasionernya berapa? Berarti f aksen x kita sama dengan kan 0. Kita cari dulu bentuk f aksen x atau turunan pertama dari fx-nya ini ya. Turunan pertamanya 6x pangkat 5 min 12x pangkat 3. Nah, hati-hati teman-teman, ini sekilas kalau kita pindahkan ke kiri ya, berarti nanti 6x pangkat 5 sama dengan 12x pangkat 3. Nanti ketemu x-nya, cuma ada yang x yang belum atau x yang terlewatkan gitu ya. Nanti ketemu x-nya cuma akar plus minus akar 2 kalau kita langsung memindahkan ke lajur kiri ya. Nanti nolnya nggak ketahuan. Nah, supaya kita bisa mengerti berapakah sih akar-akar x pembuat nolnya semua, nah kita faktorkan aja, paling aman kita faktorkan ya. 6x pangkat 5 dan 12x pangkat 3 itu punya FVB itu 6x pangkat 3 ya, karena FVB antara 6 dan 12 itu 6 ya. Berarti 6x pangkat 3 kita keluarkan, tinggal di dalam kurungnya adalah x kuadrat min 2. Nah, di sini ketahuan pembuat nol ya, pembuat nol dari persamaan f aksen x ini bisa 0 dari sini, bisa 0 dari sini ya. Kalau 0 dari sini berarti x-nya sama dengan 0, kalau yang 0 dari sini itu x kuadratnya harus sama dengan 2 ya. X kuadratnya harus sama dengan 2, berarti x-nya adalah akar 2 atau min akar 2. Nah, di sini kita dapatkan titik-titik stasionernya itu 0, min akar 2 dan akar 2. Nah, daerah dengan persamaan daerah suatu x kalau dimasukkan ke persamaan f aksen x itu jika menghasilkan lebih besar dari 0, maka itu daerah fungsi naik. Kalau nilai x itu dimasukkan ke persamaan f aksen x menghasilkan lebih kecil dari 0, itu daerah fungsi turun. Nah, kita coba input x sama dengan 1 ya. Akar 2 itu pasti 1 koma ya. Jadi di sini masih 1 termasuk ya. Ini juga min 1 termasuk. Nah, kita input 1 ya. 6 kali 1 kali 1 kuadrat min 2 berarti min 6 ya. Karena ini minus, berarti ini f aksen x untuk x sama dengan 1 itu lebih kecil dari 0 atau fungsi turun ya. Berarti di sini itu daerahnya turun, fungsinya turun ya.
ingat ya, setiap sebelah kirinya stasioner itu turun, pasti sebelah kanan stasioner itu naik. Nggak mungkin sebelah kirinya stasioner itu turun, sebelah kanan stasioner itu juga turun, nggak mungkin. Karena yang namanya stasioner itu dia menentukan dia di puncak terbawah apa puncak teratas gitu ya. Nah ini ketahuan di sini, pasti di sebelah sininya naik ya, kalau sini turun. Kemudian ketahuan kalau di sini stasioner ini di sini ini turun, pasti di sini di sebelah kirinya 0 itu naik begitu. Terus udah ketahuan nih, misalkan di sebelah kanannya titik stasioner min akar 2 itu naik, pasti di sebelah kirinya stasioner min akar 2 itu turun begini ya, pasti begini, seret gitu ya. Oke, untuk meyakinkan kita uji aja min 1 dan sebelah kirinya min akar 2, misalkan min 2 atau min 1 atau min 3 begitu ya. Ini ya, kita uji seperti ini, kita inputkan 2 untuk menguji yang sebelah kanannya akar 2 ya. 2 kita masukkan ke tadi persamaan f aksen x-nya, 6 kali 2 pangkat 3 dikali dengan 2 kuadrat min 2 ya. 6 kali 8 48 kalikan dengan 4 kurangi 2 itu 2 ya, 96 ya. Jadi daerah x sama dengan 2 itu positif ya. Karena f aksen x itu positif, maka daerah fungsi naik untuk x sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 kan di sebelah kanannya akar 2 ini naik. Nah, terbukti kan, berarti sebelah kirinya stasioner itu turun, pasti sebelah kanan stasioner itu naik, selang-seling seperti itu. Karena stasioner itu menentukan dia itu puncak ya. Yang namanya puncak itu kalau sebelah kirinya itu turun, pasti sebelah kanannya naik. Atau misalkan sebelah kirinya naik, pasti sebelah kanannya turun karena dia titik puncak ya, stasioner gitu. Kemudian kita inputkan x sama dengan min 1 untuk ngecek daerah sini ya, antara min akar 2 dan 0. Kita masukkan di sini f aksen min 1, kita masukkan ke persamaannya f aksen x, ketemu oh positif. Dari daerahnya min 1 itu daerah fungsi naik ya, karena tadi daerah sebelah kirinya akar 2 itu turun ya. Nah, berarti di sebelah kirinya 0 itu naik ya, naik. Selang-seling seperti itu ya, polanya selalu sama. Kemudian kita inputkan x sama dengan min 2 untuk ngecek nih. X sama dengan min 2 kan ada di sebelah kirinya titik stasioner min akar 2. Kita masukkan ke sini min 2. Oh, hasilnya min 96. Min 96 itu kan berarti negatif ya, negatif berarti dia fungsi turun, ketahuan. Berarti min akar 2 itu daerah titik terendah, sedangkan 0 itu adalah nilai stasioner untuk titik maksimum. Kemudian akar 2 itu juga daerah titik stasioner untuk titik minimum ya. Jadi kita punya 3 titik puncak maksimumnya 0, sekian. Nanti 0-nya dimasukkan ke fx-nya gitu. Nah, titik ekstrimnya ini ya, min akar 2 dimasukkan ke fx-nya. fx-nya ya, fx-nya adalah x pangkat 6 min 3 x pangkat 4 ya. Masukin aja ke sini ya. Min akar 2 pangkat 6 berarti sama aja min akar 2 pangkat 2 kali 3 ya kan. Min akar 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 2 ya, karena min akar 2 dikuadratkan itu 2, akarnya hilang, negatifnya hilang, 2 berarti 2 tinggal pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8. Terus min 3 dikali ini ya, min akar 2 pangkat 4 bisa saya tuliskan min akar 2 pangkat 2 kali 2 supaya memudahkan min akar 2 nya jadi 2. Kemudian kita tinggal memikirkan 2 pangkat 2 gitu ya. Min akar 2 pangkat 2 kali 2 berarti ini jadi 2, kemudian pangkatnya masih 2 ya. Nah sekarang berarti kita punya 8 min 3 kali 4 atau hasilnya min 4. Jadi ketahuan di sini ya, untuk titik ekstrim min akar 2 dan akar 2 ini hasilnya koordinatnya atau pasangan titik koordinatnya itu minus 4 karena dia puncaknya ke bawah ya, puncak terendah ya, titik terendah, titik minimumnya ya. Berarti min akar 2, min 4 dan akar 2, min 4. Kemudian yang 0 kita masukkan ke persamaan fx, 0-nya 0 pangkat 6 min 3 kali 0 pangkat 4 hasilnya 0, 0,0 ya. Berarti 0 ini adalah titik maksimum karena puncaknya di atas ya. Yang akar 2 dan min akar 2 puncaknya di bawah, itu titik stasioner minimum. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini ya, untuk yang f akar 2 kita masukkan ke fx, hasilnya min 4 juga ya.
Lalu titik belok ini kita cari dengan f aksen x sama dengan 0 ya. Kita cari dulu bentuk f aksen x ya. Disama dengan kan 0 itu ketemu x-nya berapa. Nah, x itu adalah x penyebab titik beloknya. Ya, nanti x-nya itu dimasukkan ke fx. Nah, itu pasangan koordinatnya titik belok ketemu seperti itu. Oke, saya dari berangkat untuk menurunkan atau mencari turunan kedua dari fx, saya berangkat dari turunan pertama atau f aksen x ya, yaitu 6x pangkat 5 min 12x pangkat 3. Nah, f aksen x itu berarti turunannya dari turunan pertamanya ya. Berarti 30x pangkat 4 min 36x pangkat 2. Nah, ini ketemu lagi dengan seperti ini. Ini disama dengan kan 0 ya. Supaya kita ketemu x pembuat 0-nya atau x titik beloknya. Ya, syarat dari mencari titik belok kan ini. Turunan kedua fx disama dengan kan 0, ketemu x-nya itu x titik beloknya. Nah, di sini kita faktorkan aja ya supaya aman ya, kita faktorkan. Ya. 30 dan 36 itu FPB-nya adalah 6 dan di sini ada x kuadrat dan x pangkat 4. Oh, x kuadrat FPB-nya. Berarti 6x kuadrat kita keluarkan, tinggal di dalam kurungnya itu 5x kuadrat min 6 ya. Ini kalau dikalikan kan 30x pangkat 4. Kemudian yang ini min 36x kuadrat ya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat membuat nolnya adalah ini, x kuadratnya bisa sebagai 0 atau bagian x kuadrat yang di sini, yang kurung ini harus sama dengan 6/5 supaya di dalam kurung ini menjadi pengalian 0 hasilnya. Supaya menjadi faktor yang sama dengan 0 ya. Berarti x kuadrat ini harus 6/5. Sehingga x kuadrat itu kalau sama dengan 6/5, maka x-nya adalah plus minus akar 6/5. Yang kurang lebih plus minus akar 6/5 itu 1,0 sekian lah, 1,01. 1,1 yang mendekati 1,1 ya, kecil ya. Maka kita punya x pembuat titik beloknya itu di 0 ya, 0 kita tulis di sini. Kemudian min akar 6/5 dan 6 akar 6/5 ya. Lalu kalau kita cek titik-titik x yang menyebabkan f aksen x itu lebih besar dari 0 atau apa namanya, f aksen x itu lebih kecil dari 0, maka nanti akan ketahuan mana yang cekung naik atau cekung turun ya. Oke. Nah, persamaan f aksen x itu adalah 6x kuadrat kali 5x kuadrat min 6 ya. Ini tidak disamakan dengan 0 ya, karena kita perlu fungsi apa namanya, turunan kedua dari fungsi fx yang asli yang tidak disama dengan 0 untuk ngecek aja daerah kalau dimasuki x-nya itu hasilnya lebih kecil atau lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar dari 0 maka cekung ke atas, kalau lebih kecil dari 0 cekung ke bawah gitu ya. Kita cek misalkan x sama dengan 1, berarti 6 kali 1 kuadrat dikali dalam kurung 5 kali 1 kuadrat min 6, ini kan hasilnya negatif. Oh, negatif 6. Berarti daerah x sama dengan 1, daerah x sama dengan 1 itu di antara akar 6/5 dan 0 ya, karena akar 6/5 itu ini. Berarti daerah sini adalah cekung ke bawah ya, cekung ke bawah gitu. Itu untuk f hasil dari f aksen x-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Kemudian kita cek x sama dengan min 1 ya. X sama dengan min 1 itu f aksen dari min 1 kita masukkan ya ke persamaan turunan kedua fx-nya ya. Hasilnya 6 kali min 1 kuadrat kali dalam kurung 5 kali min 1 kuadrat min 6. 6 kali min 1, cekung ke bawah juga karena negatif. Kemudian kita cek x sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan turunan kedua fx-nya ya. Sehingga hasil ketika x sama dengan 2 itu adalah positif. Oh, berarti daerah x sama dengan 2 itu daerahnya di sini, ini cekung ke atas. Oke, kemudian kita cek x sama dengan min 2 atau di sebelah kirinya daerah min akar 6/5 ya. Kita masukkan ke sini, ternyata sama dengan yang tadi x sama dengan 2. Oh, positif. Berarti ketika x sama dengan min 2 itu daerah yang bentuk kurvanya cekung ke atas ya, karena hasil daripada turunan kedua fungsi fx dimasuki x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2 itu lebih besar dari 0 ya, atau positif, sehingga cekung ke atas daerah itu. Oke, sehingga kita menentukan titik beloknya berapa itu di sini ya. Berarti titik beloknya tadi kan 0, kemudian min akar 6/5 dan akar 6/5. Berarti pasangan koordinatnya ya tinggal 0, f0.
F0-nya berarti kita pakai fx yang biasa ya, kemudian kita masuki 0. Kemudian ini juga kita pakai fx yang biasa, kita masuki min akar 6 per 5. Ini juga dimasuki x-nya akar 6 per 5 ya. Di sini kalau kita masuki x sama dengan 0, F0-nya hasilnya 0. Kemudian untuk x sama dengan min akar 6 per 5, hasil fx-nya itu ini ya, min 2,592. Begitu juga ketika x-nya itu akar 6 per 5, kita masukkan ke fx. Hasilnya juga min 2,595 ya. Ya, sama ya. Berarti titik beloknya adalah ini. Titik beloknya itu 1,09 atau 1,1 gitu aja lah, kita sebut 1,1, min 2,6 ya. 1,1, x-nya 1,1, y-nya, koordinat y-nya adalah min 2,6. Min 2,595 gitu ya. Ya min 2,6 lah gitu. Oke, gambarnya bagaimana ya? Nah, supaya lebih mudah menggambarnya juga kita perlu tentukan titik potong di sumbu X-nya ya. Perpotongan di sumbu X-nya berarti caranya apa? Syarat untuk mendapatkan perpotongan di sumbu X itu adalah fx sama dengan 0. Berarti x pangkat 6 min 3x pangkat 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi x pangkat 4 kali dalam kurung x kuadrat min 3. Di sini pembuat nolnya itu yang pertama adalah 0. Yang kedua adalah x kuadratnya harus sama dengan 3 ya. X kuadrat sama dengan 3 berarti pembuat nolnya adalah plus minus akar 3 gitu. Berarti dia memotong sumbu X di 0,0 ya, di 0 dan min akar 3 ya, ini min akar 3 itu berapa itu? Min akar 3 itu kalau nggak salah 1 koma juga, nggak sampai 2 ya. Jadi perpotongan di sini di 1 koma sekian, 1,7 kalau nggak salah. Ya, seperti ini ya. 1,732 gitu. Kemudian tadi daerah titik ekstrimnya yang memuat nilai puncak itu di akar 2 dan min akar 2 ini ya. Akar 2 min akar 2. Kemudian titik beloknya itu di 1,095, min 2,6 ya. Disinilah beloknya. Jadi belok di sini itu artinya peralihan antara kurva cekung ke bawah dan cekung ke atas ya. Tapi nggak terlalu signifikan teman-teman. Yang penting teman-teman tahu ini titik stasioner ya, titik perpotongan sumbu X, titik stasioner sama ya titik puncaknya ya. Pasangan titik puncaknya lah, koordinat titik puncaknya seperti itu. Jadi kita punya seperti ini ya. Ini yang puncak ini akar 2, min 4 dan min akar 2, min 4 ya. Oke, kalau kita pakai Medway bagaimana coba? Gambarnya bagaimana ya? X pangkat 6 min 3 X pangkat 4 ya. Coba kita hapus. X pangkat 6 min, kita klik sini, min 3x, kita gunakan pangkat 4 ya. Kurvanya begini ya teman-teman ya. Nah di sini, nah ini titik belok yang kelihatan yang 0,0 itu tadi ya. Tapi yang akar 6 per 5, min 2,6 ya kira-kira ini 3. Di sinilah min 2,6 kira-kira ya. Nggak begitu kelihatan di sini ya. Coba. Ini 0 min 2,6 min 2,5 ya, beloknya di sinilah kira-kira, nggak begitu kentara ya. Yang jelas banget ini beloknya. Kemudian perpotongannya untuk dengan perpotongan sumbu E kelihatan. Nah ini ya perpotongannya di sini. Perpotongannya di berapa tadi? Perpotongannya di ya.
akar 3,0 dan min akar 3,0 ya. 1,7 lah. 1,7 ya di sini ya perpotongannya. 1,7 sekian. Ya. Jadi memang tidak selalu jelas titik belok itu. Tapi cara mencarinya memang menggunakan turunan kedua dari fx disama dengan kan 0. Ini bisa kelihatan jelas atau bisa kelihatan nggak begitu jelas. Jadi yang terutama teman-teman tahu bagaimana menentukan titik stasioner perpotongan dengan sumbu X dan nilai maksimum atau minimumnya. Kemudian fungsi naik, fungsi turun, nah itu penting. Daerah fungsi naik atau fungsi turunnya ya tadi ya, ini grafiknya seperti ini. Kalau kita lihat tadi ya ini ya, sebelah kirinya min akar 2 itu turun, sebelah kanannya naik ya, sebelah kanannya 0 turun sampai dengan akar 2, sebelah kanannya akar 2 naik ya. Ini ya, sebelah kirinya akar 2 itu turun, sebelah kanannya akar 2 naik, sebelah kanannya 0 itu turun, sebelah kanannya akar 2 itu naik ya. Kemudian daerah ini ya, daerah cekung ke atas atau cekung ke bawah ya, ini menggunakan turunan kedua dari f aksen x tadi ya. Ini juga membantu juga di daerah ini min 1,7 tadi, titik beloknya ini di sekitar sini ya, titik beloknya di daerah sebelah kirinya itu cekung ke atas ya. Daerah sebelah kirinya ini mengalami cekung ke atas, curam sekali cekung ke atas. Kemudian daerah antara min akar 6/5 tadi, min akar 6/5 itu 1, berapa tadi? Oh iya, 1,0, berarti 1,1 lah. Di antara min 1,1 dan 0 ya, ibaratnya 1,1 dan 0. Nah, ini daerah ini ya, ini mengalami fungsi cekung ke bawah. Nah, daerah sini ya. Jadi daerah sini ini cekung ke bawah. Kemudian setelah akar min akar 6/5 dan akar 6/5 ke sini ya. Setelah akar 6/5 kan ke sini. Setelah akar min akar 6/5 ya, sebelah kirinya ini di sini ini cekung ke atas ya, cekung ke atas terus. Jadi grafik ini sesuai dengan kalau kita menentukan daerah cekung atas atau cekung ke bawah dengan rumus ini ya, turunan kedua dari fx ya. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya teman-teman. Nah, diketahui fungsinya seperti ini, x pangkat 3 min 3x kuadrat ya. Ini mirip seperti soal yang sebelumnya lah. Cari A sampai B, kemudian gambarkan grafiknya. Nah, ini efeknya ini ya, efek x pangkat 3 min 3x kuadrat. Stasionernya berarti kita tentukan turunan pertama dari ini. F aksen x-nya itu adalah 3x kuadrat min 6x. Kita faktorkan jadi 3x kali x min 2. Ketahuan ya, x stasionernya itu adalah 0 dan 2 ya. Lalu kita cek, di sini kan 0 dan 2. Kita cek daerah-daerah di antara itu dan di sebelah kiri atau sebelah kanannya ya. Kita cek jika apa namanya, nah ini kita cek jika x sama dengan 1 kan di sini, masukkan ke persamaan f aksen x-nya 3 kali 1 kuadrat min 6. Hasilnya negatif, turun, berarti di antara 0 dan 2 ini fungsi turun. Nah, udah ketahuan kalau di sini fungsi turun pasti di sini fungsi naik ya. Kemudian kalau di sini turun pasti di sebelah kirinya sini naik ya, naik dari bawah ke atas begitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini terbukti ini
min 3 di sini, min 3 itu naik ya, naik. Kemudian 3 ini di sini, min 3 di sini, min 3 itu naik ya, min 3 di sini, min 3 naik. Kemudian 3 ini juga naik ya. Kemudian ini jangan lupa teman-teman, kalau menemukan titik stasionernya itu 0, 2, kita cari koordinat titiknya. Nah, kita masukkan aja 0 itu ke F0. Hasilnya 0 berarti 0,0, kemudian 2 kita masukkan ke F2, hasilnya 2,-4 ya. Berarti di sini yang ketahuan nih, Y-nya itu lebih kecil daripada yang 0,0. Oh, berarti ini titik minimum. Yang 0,0 itu adalah titik maksimum ya. Di daerah grafik ini, grafik fungsi naik fungsi turun juga kelihatan. Ya, 0 itu kan puncaknya di atas, yang 2 puncaknya di bawah. Oh, 2 ini pasti titik stasioner untuk nilai minimum. 0 ini pasti titik stasioner untuk nilai maksimum ya. Seperti itu. Berarti daerah fungsi naiknya ada di X lebih kecil dari 0 ya. Daerah fungsi naik X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 2. Kemudian daerah fungsi turunnya itu di antara 0 dan 2 ya. Nah, titik ekstrimnya tadi udah ya. Udah titik ekstrimnya, kemudian titik belok. Nah, titik belok kita turunkan efeknya 2 kali ya. Jadi dari turunan pertama 3x kuadrat min 6x turunkan lagi jadi 6x min 6 disama dengan 0 ketemu 6x sama dengan 6 atau x sama dengan 1 ya. Nah, 1 ini dimasukkan ke fx ketemu min 2. Jadi 1, min 2 itu adalah titik kurva itu berbelok, titik beloknya ya. Berarti kita punya titik beloknya, x titik beloknya itu 1 ya, 1. Kemudian di sebelah kirinya ini di sebelah kirinya atau sebelah kanannya 1 itu nanti kita lihat apakah cekung ke bawah atau cekung ke atas gitu. Ini 0 ini hanya untuk membantu saja ya, artinya di sebelah kirinya 1 ada 0 gitu. Cuma titik beloknya yang ditemukan dari persamaan turunan kedua fx itu adalah x sama dengan 1 ya. Nah, kita cek untuk f aksen min 1 yaitu 6 kali min 1 min 6 hasilnya negatif. Untuk 0 6 kali 0 min 6 juga negatif ya. Berarti di sini turun cekung ke bawah semua, di sebelah kirinya 1 cekung ke bawah semua. Ini harusnya sambung ya, karena 0 ini sebenarnya nggak ada. 0 ini bukan merupakan titik belok sebenarnya. Ini cuma saya adakan untuk memberikan keterangan sebelah kirinya 1 ada 0 ya. Berarti di sini seperti ini semua ya. Ini harusnya seret gitu ya. Sebentar. Nah, ini harusnya gini ya. Menggambar. Cara menggambarnya gimana? Outline. Ini garis ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini ini seret gitu, cekung ke bawah semua ya. Nah, perpotongan dengan sumbu x-nya berarti fx-nya kita nolkan ya. X pangkat 3 min 3x kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan ketemu x penyebab y0 atau x penyebab x untuk perpotongan di sumbu x-nya itu adalah 0 dan 3. 0,0 dan 3,0 ya. Berarti grafik itu memotong di sumbu x pada 0,0 dan 3,0 di sini. Ya, kita punya grafik di sini. Kemudian titik stasionernya tadi 0, 0 dan 2 ya. Nah, sudah ketemu. Dari grafik ini tadi 0 itu untuk maksimum, 2 itu untuk minimum. Pasti kurvanya seperti ini, seret gitu ya. Nah, titik beloknya itu di 1,2 ya. Di sini ya. Jadi titik beloknya itu adalah peralihan dari cekung ke bawah dan cekung ke atas ya. Cekung ke atas dan cekung ke bawah. Peralihan dari cekung ke atas dan cekung ke bawah. Sepertinya cekung ke bawah ini cekung ke atas begitu. 1,2 di sini titik beloknya ya.
Kemudian ini memotong sumbu X di 0,0 dan 3,0 seperti itu. Jadi ini sesuai sekali ya dengan aplikasi turunan ya. Turunan pertama fx yang lebih besar dari 0 itu fungsi naik, kemudian turunan dari fx yang lebih kecil dari 0 fungsi turun. Ini naik, ini turun, ini naik. Tadi dikatakan yang daerah fungsi turun cuma di antara 0 dan 2 ya. Daerah fungsi turun ini ya, seret, ini kan turun nih. Cuma 0 dan 2. Nah, 2 ke kanan dan 0 ke kiri itu ini fungsi naik dari min tak terhingga sampai ke 0. Kemudian yang sebelah kanannya 2 itu naik dari ini ya, dari titik ini, titik minimumnya ini ke tak terhingga ya. Ini fungsi naik. Nah, ini naik sampai nggak terhingga, ini naik dari tak terhingga. Dari bawah tak terhingga naik sampai ke 0, yang sebelah kanannya 2 ini naik ke tak terhingga ya, terus itu naik. Nah, sehingga di sebelah kanannya 1 ini mulai cekung ke atas semua gitu. Sebelah kirinya 1 ini cekung ke bawah semua. Ini sampai X manapun cekungnya ke bawah karena ini terus menerus tak terhingga, ini curam cekung ke bawah semua. Cekung ke bawah gitu ya. Oke teman-teman, ini coba kalau kita masukkan ke mat B yang ini X yang terakhir X pangkat 3 min 3 kuadrat ya. Ya, X pangkat 3 X pangkat 3 min 3x kuadrat. Nah, seperti ini ya. Betul ya, X pangkat 3 min 3x kuadrat ya. Ya, sama ya seperti daerah fungsi naik fungsi turun tadi ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa teman-teman tetap semangat untuk latihan ya. Silahkan Anda ulang-ulang rekaman-rekaman ini, pelajarilah latihan-latihan setelah UTS karena mungkin ya kemungkinan besar soal UAS nanti diambil dari latihan-latihan setelah UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.